Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Masra. Saya guru kelas di Min 4 Simelu, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan UIN Sultanah Nahrasia Luxmawi. Baiklah, dalam video ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN pada pembelajaran fikih. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, semua hadir? Ya, sebelumnya kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa kita. Baik, teman, berdoa, kita mulai. Baik, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya agar kita semangat ya kan, kita berikan ice breaking dulu ya. Nah, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Selanjutnya untuk sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengingat para pahlawan kita. Baik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba dipersilakan berdiri anak-anak. Dan baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada pelajaran kita, yaitu ya. Di sini udah ada yang tahu tentang zakat fitrah? Udah. Ya. Baiklah. Zakat fitrah itu
Nah, di sini ada dalilnya ya. Zakat fitrah yaitu adalah zakat yang dibayarkan ketika bulan puasa menjelang Lebaran ya. Mengenai tujuan pelajaran kita yang pertama yaitu murid mampu menjelaskan pengertian dan dalil tentang zakat fitrah. Kemudian murid mampu menganalisis ketentuan zakat fitrah ya. Lalu selanjutnya murid mampu menjelaskan hukum dan rukun wajib zakat ya. Selanjutnya murid mampu menyebutkan syarat wajib zakat dan murid mampu menunjukkan ukuran dan takaran zakat. Murid mampu menunjukkan waktu pembayaran zakat fitrah dan murid mampu menyebutkan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Baik anak-anak, sekarang zakat fitrah, Bu jelaskan sedikit mengenai zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu secara istilah syariah Islam adalah memberikan harta berupa makanan ya, berupa makanan pokok ya kan, berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya ya kan, dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi ya. Nah, sedangkan menurut istilah, menurut bahasa, zakat fitrah itu terdiri dari dua kata, yaitu zakat fitrah. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata Arab yaitu zakat, ya kan? Yang berarti tumbuh, tumbuh, suci dan keberkahan. Sementara fitrah juga berasal dari bahasa Arab yaitu bersih atau suci ya. Nah, di sini hukum zakat fitrah ada yang tahu hukumnya? Nah, hukum zakat fitrah menurut dalil Al-Qur'an dan hadis di atas sudah dijelaskan ya, bahwa hukum membayar zakat fitrah itu bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib ya. Jadi siapapun baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, nah itu wajib ya. Nah, walaupun dia baik, itu harus wajib kita membayar zakat fitrah ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Mari kita sama-sama mendengarkan video untuk melihat ya. Gratis loh, jangan lupa. Juga jangan like-nya ya, supaya teman-teman bisa tahu nih video baru kita. Zakat fitrah. Keutamaan zakat fitrah sendiri adalah untuk membantu membersihkan harta, juga membersihkan diri dari dosa-dosa. Hasan Abu Daud pernah meriwayatkan bahwa zakat fitrah bisa jadi pembersih untuk semua muslim yang menjalankan puasa, sekaligus menyucikan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan juga tidak banyak. Jadi, siapa di antara kalian yang tahu berapa jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan? 2,5 kilogram beras, Pak. Benar nih Pak, 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Kualitas berasnya juga tidak boleh sembarangan ya. Minimal berasnya sama seperti yang kita makan setiap hari. Oh iya, karena sebentar lagi hari raya Idul Fitri, sebaiknya kalian segera menyiapkan zakat fitrah. Bisa juga menyerahkan zakat fitrah di musola. Nanti panitia zakat fitrah yang akan membantu menyalurkan pada yang berhak. Kalau begitu, setelah ini aku mau bilang sama ibu biar dibagi beras buat zakat, Pak.
Pak Ustaz? Iya, aku juga, Man. Bu, sudah siapin beras buat zakat fitrah belum? Belum, Diva. Biasanya ibu mendadak sih siapin berasnya pas malam takbiran. Di musola ada panitia yang buat bantu menyalurkan zakat fitrah, Bu. Diva pengen nitip zakat di musola, boleh kan? Boleh dong. Kalau gitu, ayo bantu ibu menakar beras buat zakat. Sekarang kita takar dulu berasnya ya. Diva aja yang nakar berasnya ya, Bu. Boleh. Satu wadah takaran ini sama dengan 1 liter ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Diva sama Ibu ngapain tuh? Tambah setengah lagi. Aku kagetin Masa gitu aja kaget? Ih, Pupus, kamu ngeselin banget sih. Lihat nih, berasnya tumpah, berceceran kan? Ya maaf, Diva. Aku kan gak sengaja. Gak sengaja apaan? Kamu tadi sengaja ngagetin tahu. Sampai berantakan kan berasnya. Padahal ini beras buat zakat fitrah. Kamu pegang kreseknya gak bener sih tadi. Makanya jatuh. Kok malah nyalahin aku? Ih, udah salah. Kamu ngaku salah kamu ya. Sudah. Jangan pada berantem ya. Kan lagi puasa, harus bisa mengendalikan amarah. Maaf ya, Pus. Aku udah marah-marah sama kamu. Aku juga minta maaf nih, Diva. Gara-gara aku jahil, beras kamu jadi tumpah berantakan deh. Nah gitu dong, kalau rukun kan enak. Sekarang kita menakar berasnya dari awal yuk. Sini ku bantu, Diva. Ini kita mau kasih zakatnya ke siapa, Diva? Musola, Pus. Oh, malah kasih ke musola, Diva. Bukan dikasih ke musola, Pus, tapi diserahkan ke panitia zakat. Nanti panitia yang akan bantu menyerahkan zakat kita pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Oh, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada mau nitip zakat ya? Iya, Bang. Sudah diniatkan? Oh iya, lupa. Ibu, Pupus, kita niatin dulu yuk. Nawaitu an ukhriya zakata an fitri anni wa an jami'ina yaslimuni nawaitu syai'an qalilan ta'ala. Halo teman-teman, salah sedang teman-teman di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, sama saran juga ya. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, jadi kita sudah lihat ya video tentang tata cara kita membayar zakat. Nah, terlebih dahulu kalau kita mau membayar zakat kita niatkan dulu. Ya, kita niatkan dulu. Ya, apa niatnya? Nah, itu niatnya berarti niatnya itu yaitu nawaitu an ukhriju zakata fitri an nafsihi fardalillahi ta'ala. Artinya yaitu aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah. Jadi sebelum kita mengeluarkan zakat itu harus kita niatkan terlebih dahulu ya.
berarti bahasa Arab adalah nama ukuran atau sukatan takaran menurut bahasa Indonesia. Takaran 1 sak sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 gram ya. Nah, diberikan dalam 1 tahun. Nah, jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada beras, gandum, kurma, dan jagung, ya. Nah, sini waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, kapan waktunya? Itu waktu wajib. Waktu wajib kita membayar zakat fitrah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Kemudian waktu haram, ya, waktu haram. Ada juga waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri, ya. Lalu waktu afdal. Nah, waktu afdal sama juga dengan sunnah adalah sesudah salat subuh tanggal 1 Syawal sebelum salat Idul Fitri. Lalu waktu mubah ataupun boleh adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Terakhir, waktu makruh adalah sesudah salat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Ya. Nah, sini siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Miskin, orang miskin, fakir, amil, gharib, iya. Dan baik. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu tentang zakat fitrah. Nah, sebelum kita setelah kita menonton video ini, kita akan membentuk kelompok. Kita bentuk kelompok, ada 3 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan memberi pertanyaan antara kelompok satu dengan kelompok yang satu lagi, ya. Baik, Ibu bagikan ya. Tolong disiapkan kelompoknya. Ya, baik. Sebelum kita melaksanakan tugas kelompok, mari kita beri semangat dulu, ya kan? Biar semangat. Ayo kita tepuk semangat dulu, ya kan? Tepuk bagus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, sekarang coba kerjakan tugas kelompok. Tadi kita sudah melihat video, ya, video tentang zakat fitrah. Coba kerjakan kelompoknya. Pokoknya dengan temannya, ya. Dan ini kelompok berapa? Kelompok satu mana? Iya, kelompok satu ya. Kelompok ini kelompok 3 ya. Sudah kerjasama ya. Sudah baik, kerjakan terus. Kompak dengan kawan. Dah, kira-kira dah siap anak-anak? Oke, sekarang coba. Udah baik. Jika udah siap, coba kelompok 1
tadi. Dan jika nanti ada yang mau ditanyakan ya dari kelompok masing-masing, coba tanyakan kepada temannya ya, kelompok 1. Dan coba bacakan. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Fakir, orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan. Miskin, miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil, orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Ya, baik. Coba teman-temannya kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Coba lagi tanyakan apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan amil? Iya, coba jelaskan. yang bertugas menerima atau memberikan zakat. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Ada yang lain mau bertanya? Tidak? Baik, silakan duduk. Ya, kelompok 1 silakan duduk. Dan coba kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan semuanya. Ayo. Ya. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ya. Mualaf adalah orang yang masih tidak lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Rikob atau budak mukatab yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menembusnya. Iya. Garim adalah orang-orang yang memiliki hutang banyak sedangkan tidak bisa melunasinya. Contohnya, kebutuhan mendesak seperti musibah bukan karena pemborosan atau perbuatan maksiat. Ya, coba siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Ada, Bu. Nah, coba tanyakan apa yang mau ditanyakan. Contoh orang garim. Ya, berikan contoh tentang orang apa? Garim, ya. Coba jelaskan. Yaitu orang yang memiliki banyak hutang sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Contohnya kebutuhan mendesak seperti musibah bukan karena pemborosan atau perbuatan maksiat. Ya. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Kelompok 2 ya. Nah, sekarang coba maju kelompok 3. Maju ke depan. Ya, kelompok 3 coba maju ke depan. Kelompok 3 tentang apa? Nah, coba dibacakan. Nah, coba dibacakan. Orang yang berhak menerima zakat fitrah sabilillah adalah orang yang bertujuan di jalan Allah dengan sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Contohnya orang-orang yang berperang membela kebenaran. Udah selesai? Masih ada? Masih Ya. berperang membela kebenaran menuntut ilmu. Iya. Coba kira-kira dari kelompok yang lain ada yang mau pertanyakan? Nah, coba tanyakan apa yang mau ditanyakan? Contoh orang yang berjuang di jalan Allah adalah berperang membela kebenaran dan menuntut ilmu. Iya, tepuk tangan dulu. Baik. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan tadi kerjaan kelompok. Nah, sekarang Ibu mau tanyakan sama kalian ya kan? Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang zakat fitrah. Nah, di sini
sudah juga kita menonton video ya kan. Nah di sini kalian tentu harus tahu juga niatnya. Tadi kan sudah kita sama-sama melihat apa niatnya ya. Jadi di rumah harus kita baca, harus kita hafal. Jika nanti kita sudah dewasa, kita bisa membayar zakat sendiri ya, karena kita sudah tahu baca niatnya ya. Baik anak-anak, sekarang mau ibu tanyakan. Nah, di keluarga kalian berapa orang? Ada nggak misalnya anak bayi gitu? Ada. Jadi setiap anak bayi ataupun orang sakit itu harus kita membayar zakat ya, karena zakat fitrah itu adalah kesucian diri kita ya, untuk menyucikan diri kita ya, untuk membersihkan dari segala dosa-dosa kita ya. Baik anak-anak, sekarang ibu mau tanyakan juga mengenai tadi sudah dijelaskan apa-apa saja yang apa namanya zakat yang harus kita bayar, apa-apa saja, nggak mesti uang, apa-apa saja, kalian masih ingat tentunya kan? Apa saja tadi? Iya, tidak mesti uang. Kalau juga ada beras juga boleh. Kalau misalnya ada jagung, kebun jagung kita juga boleh. Kalau misalnya ada juga gandum, boleh. Tapi di sini kan jarang. Kemudian apa lagi tadi? Kurma ya, kurma juga bisa untuk membayar zakat ya. Dan baik anak-anak, jadi kesimpulan dari tadi pelajaran kita bahwa zakat fitrah itu wajib kita bayar karena kita beragama Islam. Orang Muslim yang beragama Islam wajib kita membayar zakat. Walaupun kita anak-anak, mau dewasa, mau anak-anak, laki-laki, perempuan, ya kita wajib membayar zakat ya. Jadi baik anak-anak, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya pelajaran kita. Kita baca doa.